Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dari Umi. Uminya nggak bisa hadir karena ada keperluan. Mohon doanya biar sehat semuanya ya. Semoga yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang sedang kurang sehat disehatkan oleh Allah. Yang sedang membutuhkan sesuatu diberikan apa yang dibutuhkan oleh Allah. Yang sedang dalam permasalahan diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai halaman berapa ya? 18. Yang mana paling atas? Oh, paragraf kedua. Wa qad bayyana an-nabiyyu, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qad bayyana, dan sungguh menjelaskan. Wa qad bayyana, dan sungguh menjelaskan. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyyu syiddatal mauti, syiddatal mauti, dahsyatnya kematian. Wa miraratihi, wa miraratahu, bukan tihi, tahu. Wa miraratahu, dan pedihnya. Wa miraratahu, dan pedihnya. Nasihatan, sebagai nasihat. Nasihatan, sebagai nasihat. Minhu, darinya. Nasihatan, sebagai nasihat. Minhu, darinya. Li ummatihi, bagi umatnya. Li ummatihi, bagi umatnya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga rizkinya lahiriah batinnya melimpah. Semoga bisa pergi haji umrah bersama orang yang disayangi, yang mengaminkan juga ya Allah. Li ummatihi, bagi umatnya. Likai, likai, agar
likai agar, yasta'iddu mereka mempersiapkan, lahu baginya, wa yasbiru dan sabar, ala syadaidid dunya, atas penderitaan dunia, ala syadaidid dunya, atas penderitaan dunia. Li'anna sabra karena sesungguhnya kesabaran, li'anna sabra karena sesungguhnya kesabaran, ala syadaidid dunya, sama artinya ya, ala syadaidid dunya, apa artinya? Ya, atas penderitaan dunia, aisaru, ya-nya sukun, aisaru jauh lebih ringan, iya, anjang-anjang. Aisaru jauh lebih ringan, min syiddatil mauti dari dahsyatnya kematian. Li'anna syiddatal mauti, li'anna syiddatal mauti karena sesungguhnya dahsyatnya kematian, karena sesungguhnya dahsyatnya kematian, min azabil akhirati, termasuk azab akhirat atau siksa akhirat. Min azabil akhirati, termasuk siksa akhirat. Wa azabul akhirati, dan siksa akhirat itu, wa azabul akhirati, dan siksa akhirat itu,
Asyaddu, jauh lebih berat. Asyaddu, jauh lebih berat. Min adzabid dunya, dari siksa dunia. Min adzabid dunya, dari siksa dunia. Baik, alhamdulillah. Kita baca bahasa Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syiddatal mauti wa miraratahu nasihatan minhu li ummatihi likai yasta'iddu lahu wa yasbiru ala syada'idid dunya li anna sabra ala syada'idid dunya aisaru min syiddatil mauti li anna syiddatal mauti min azabil akhirati wa azabil akhirati asyaddu min azabid dunya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang selamat dunia akhiratnya, kita lanjutkan pembahasan mengenai dahsyatnya kematian. Pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syiddatal maut wa mirarata, bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan dengan terperinci penjelasan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai dahsyatnya kematian itu sudah diterangkan banyak hadis ya, dan diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadisnya itu secara terperinci, seperti pada perjumpaan yang sebelumnya, bahwa rasa sakit yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman ketika berjumpa dengan sakaratul maut seperti dipukul dengan 300 pukulan pedang. Nah, ini kan sudah dijelaskan dahsyatnya kematian. Buat apa sih dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai terperinci demikian? Nasihatan minhu li ummatihi. Yang demikian itu sebagai nasihat ya untuk umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan adanya kita diterangkan dengan terperinci, dengan jelas hadis-hadis yang berkaitan dengan dahsyatnya kematian, itu sebagai nasihat bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa nasihat itu? Likai yasta'iddu, agar kita mempersiapkan diri bahwa kita itu akan berjumpa dengan apa yang disabdakan Nabi besar Muhammad SAW, dahsyatnya kematian. Ya, biar kitanya nggak terlena hidup di dunia, Bu. Hidup di dunia itu cuma sebentar dan satu bagian dari semua kehidupan akhirat. Sebelum ada di dunia ini, kita ada di mana? Ada di alam rahim ibu. Betul? Sebelum di alam rahim ibu, kita ada di mana? Alam ruh. Alam rahim dan alam ruh itu termasuk alam akhirat. Ya, termasuk alam akhirat. Nanti ketika kita meninggal wafat, masuk ke alam barzakh namanya.
Kalau kubur ya kuburan itu. Ya. Nama alamnya alam barzah. Kenapa dinamakan alam barzah namanya? Karena pintu gerbang menuju alam akhirat lagi. Jadi setelah alam akhirat kita ada di dunia. Habis di dunia alam akhirat lagi. Dan itu lebih panjang alam akhiratnya dari dua alam sebelumnya. Kalau sebelum di dunia cuma dua alamnya, tapi setelah ada di dunia kita akan berjumpa dengan alam-alam akhirat yang banyak lagi. Setelah di alam barzah nanti hari kiamat ada alam ba'ats, di mana kita dibangkitkan lagi, ya, di padang mahsyar. Ada alam apa lagi? Ada alam hisab, mizan, sirat, baru nanti surga dan neraka. Paham ya? Jadi dari semua alam-alam, semua alam itu alam akhirat, kita cuma di dunianya sebentar. Dan dunia itu nanti dinilai, walaupun cuma sebentar, nanti dinilai kita di dunia tuh. Untuk penilaian kita nanti alam-alam selanjutnya selamat apa enggak. Ya. Di alam barzakhnya setelah meninggal dunia selamat enggak. Di alam ketika dibangkitkan tenggelam sama keringat sendiri apa enggak. Naudzubillahi min. Ketika dibangkitkan itu orang tergantung amalnya. Ketika keringatnya ketika di dunia dia itu banyak maksiat, keringatnya digunakan untuk berbuat dosa, berbuat kezaliman, naudzubillahi min dzalik, maka nanti dia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri ketika di yaumil ba'ats, ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ya. Tapi kalau di dunia itu keringatnya, lelahnya, capeknya untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, bertakwa, beriman kepada Allah, maka niscaya enggak tenggelam nanti ketika yaumil ba'ats, ketika dibangkitkan lagi. Ya. Walaupun cuma sebentar, tapi menjadi penentu alam akhirat yang banyak dan lama abadi. Kita nih sebentar di dunia, tapi ini penilaian untuk alam abadi nanti. Jadi jangan sampai yang sebentar itu diutamakan daripada yang abadi. Jangan sampai yang abadi dikalahkan dengan yang sebentar. Jangan sampai alam yang banyak dan lama itu, ya, dikalahkan hanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang sebentar di dunia. Gara-gara di dunianya pengen enak, pengen nikmat, nipu sana, nipu sini, naudzubillahi min. Ya. Memang di dunianya dia bisa enak, korupsi sini, nipu sana, nipu sini. Di dunianya bisa jadi dia enak. Banyak harta, pengen apa saja mau, ya. Tapi lihat alam yang abadi yang akan dilaluinya, hati-hati. Na'udzubillahi min dzalik, dia akan mendapatkan ketidakenakan. Jangan kita gadaikan alam yang abadi dengan alam yang hanya sebentar. Insya Allah. Jadi biar kita persiapan untuk menghadapi kematian. Wa yasbiru ala syada'idid dunya. Biar kita juga bersabar atas dahsyatnya, perihnya, ketidakenakannya yang ada di dunia. Waktu di dunia pasti ada nggak enaknya. Orang kalau ada di dunia pasti ada masalah, betul nggak? Kalau nggak mau ada nggak punya masalah, yang nggak usah ada di dunia, iya. Karena kalau ada di dunia itu dunia tempat masalah, tempat ujian. Kalau nggak mau diuji, nggak mau ketemu masalah, ya jangan di dunia. Ya. Tapi kita sudah diwanti-wanti oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih,
Dunia ini cuma sebentar, kamu bakalan mati. Mati itu dahsyat, mati itu adalah pindah ke alam akhirat yang lebih abadi, kekal. Ya. Maka ketika hidup di dunia, sudah kamu sabar walaupun cuma ada sakit-sakit sedikit, ya. Cuma dicemberutin tetangga, enggak usah riung, ya. Marah-marah, enggak usah. Oh, aku tidak ingin lagi hidup di dunia. Cuma dicemberutin tetangga apa? Iya. Bu, gara-gara duitnya sedikit, ya. Wah, aku tidak sanggup lagi berada di dunia ini. Wah, ilah ilah, telenovela banget ya. Kalau kata orang zaman dulu telenovela. Kalau anak sekarang apa? Drakor. Iya. Ada jongkok, ada berdiri. Iya. Bu, biar kita sabar bahwa pahitnya, ketidakenakannya hidup di dunia itu nggak ada seberapanya dibandingkan dengan rasa sakitnya kematian, dibandingkan dengan dahsyatnya kematian. Li'anna sabra ala syada'idid dunya aisar min syiddatil maut. Karena sesungguhnya, ya, kesabaran atas penderitaan dunia itu jauh lebih ringan daripada penderitaan atau kedahsyatan kematian. Nggak ada apa-apanya, ya. Waktu hidup di dunia kecengklak, asam urat, naudzubillahi min dzalik, sakit ini, kena masalah itu, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sakitnya kematian, pedihnya kematian. Lalu apa yang kita persiapkan? Sabar aja udah di dunia. Toh cuma sebentar ini, betul nggak? Sekarang apalagi mendekati kiamat. Waktu tuh tambah cepat, betul nggak? Kayaknya baru kemarin ketemu, kita udah ketemu lagi sekarang. Iya. Mudah-mudahan ketemunya nanti di surga ya. Amin ya rabbal alamin. Artinya semakin hari semakin cepat itu waktu berjalan, semakin berkurang jatah umur kita di dunia, ya. Untuk kita pergunakan apa? Ya persiapan untuk berjumpa dengan Allah melalui kematian. Persiapan aja terus. Karena kita nggak tahu sih di detik yang mana kita akan meninggal dunia, betul ya? Maka jangan sampai seperti orang-orang yang mereka menganggap bahwa hidup itu masih lama. Jangan berpikiran, berangan-angan bahwa kita itu hidupnya masih jauh, masih lama di dunia tuh, 1000 tahun lagi, 100 tahun lagi. Enggak, orang-orang sekarang tuh sebentar ya umurnya, ya. Sabar. Sakit sedikit di dunia, ya. Jangan sampai kita mengeluh, protes sama Allah. Ingat, kematian jauh lebih dahsyat. Kalau kita bisa sabar ketika hidup di dunia, rasa sakit ketika sakaratul maut itu nanti dikurangi, Bu. Sesuai kadar sabarnya kita ketika menjalani pahitnya dunia. Bu, Syekh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah itu pernah menjenguk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian. Demamnya luar biasa, ya. Yang dipegang oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri itu selimutnya. Yang dipegang tuh selimutnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi panasnya itu 2 kali lipat panasnya orang biasa. Kalau orang biasa demam 39, betul? 40 derajat Celcius. Ini selimutnya yang dipegang bisa 80 derajat Celcius karena 2 kali panasnya.
Dahsyatnya tuh. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, "Wahai Rasulullah, sangat luar biasa demammu ini. Lebih dahsyat daripada orang-orang pada umumnya." Kenapa? Karena ketika dipegang, yang dipegang selimutnya dan itu panas. 80 derajat Celcius, bentar lagi mendidih, bukan? Ya. Kemudian apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna kadzalika, sesungguhnya kami para nabi, para rasul diberikan ujian yang dahsyat demikian itu oleh Allah Subhanahu wa taala, linarfa' darajatina, agar kami itu diangkat derajatnya oleh Allah, pangkatnya oleh Allah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin seseorang itu mau diangkat derajatnya oleh Allah, mendekat kepada Allah, ujiannya pasti dahsyat. Tidak ada nabi-nabi, rasul-rasul, kekasih-kekasih Allah yang ujiannya biasa-biasa saja, nggak ada. Pasti lebih dahsyat daripada manusia pada umumnya. Ya. Nah, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pimpinan manusia. Betul? Pimpinannya nabi, pimpinannya rasul, pimpinannya kekasih Allah, ya pasti paling dahsyat itu ujiannya. Ya, karena orang kalau mau naik kelas kan diuji dulu, betul enggak? Ya, ya Allah. Nah, kemudian dan siksa akhirat itu jauh lebih besar, lebih sangat dahsyat dibandingkan dengan siksaan-siksaan dunia. Azab-azab dunia, azab-azab akhirat itu ada, ketemu kita dengannya, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Halo Bu, pengen ketemu azab-azab enggak? Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Kenapa manusia bisa berjumpa dengan azab-azab, siksa-siksa, ketidakenakan? Karena isinya dosa itu azab. Dosa kalau dibelek dalamnya adalah siksa. Orang berjalan berbuat dosa artinya dia berjalan menuju siksa. Bukan Allahnya yang menyiksa dia, tapi dirinya yang berjalan menuju siksa. Allah sih Maha Penyayang, Bu. Jangankan di dunia, jangankan masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah di dunia, di akhirat saja ketika sudah amal itu ditutup, nggak ada lagi yang bisa beramal soleh di akhirat, Allah masih mendamaikan, masih memberikan kemurahan ampunannya kepada kita. Contoh, diriwayatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mendamaikan dua orang yang berselisih ketika di akhirat. Yang pertama, orang yang ngutangin. Yang kedua, orang yang berhutang. Ini yang A ngutangin, yang B yang berhutang. Kata orang yang A yang memberikan pinjaman hutang, dia berkata, "Ya Allah, ini orang gak bayar-bayar hutang saya sampai mati, sampai udah di akhirat sekarang. Dia belum bayar, Bu. Padahal hutangnya cuma 100.000 ya Allah. Tapi karena dia gak bayar-bayar, saya tagih sekarang." Dilihat, nih kata Allah, sahabatmu ini yang B, yang berhutang padamu di dunia, dia gak punya amal soleh, gak ada kebaikannya sama sekali. Dosanya banyak, amal solehnya tidak. Karena apa? Karena ketika dia beramal, ketika dia mengerjakan amal soleh, ada riaknya, ujubnya, dengkinya, sehingga gak ada amalnya di hadapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Terus bagaimana? Mau bayar pahala, pakai pahala juga nggak bisa. Dia nggak punya pahala sama sekali, nggak ada kebaikan. Ya udah ya Allah, kalau begitu
dosa saya aja dikasih ke dia ya. Halo? Kata si yang memberikan hutang. Tapi Allah Maha Penyayang. Hei kamu yang memberi hutang, coba lihat ke belakang kamu. Dilihat ke belakang. Ketika dilihat ke belakang, dia mendapati ada istana yang mewah, lengkap dengan seluruh fasilitasnya. Ya, kebun-kebun yang luar biasa, enak banget kayaknya. Ya Allah, indah banget itu istana. Buat siapa sih ya Allah? Untuk orang yang mampu menebusnya, kata Allah. Siapa yang mampu menebusnya? Kamu juga bisa, kata Allah, menebusnya. Saya bisa ya Allah. Bisa. Kamu mau? Mau ya Allah. Tebusnya pakai apa? Tebusnya adalah dengan melunasi hutang-hutang saudaramu, memaafkannya, dan menggandeng tangannya masuk surga bersama-sama kamu. Itu adalah syarat mendapatkan istana yang tadi disebutkan. Alhamdulillah. Mau nggak orang itu? Ya mau. Akhirnya udah, hutang kamu lunas, kamu saya maafkan, ayo ikut sama saya masuk bareng-bareng ke surga. Alhamdulillah. Padahal kalau secara hitungan-hitungan keakhiratan, secara prosedur keakhiratan, harusnya orang yang berhutang masuk surga apa neraka? Nggak ada kebaikannya, dosanya banyak, amal keburukannya banyak. Naudzubillahimin. Udah gitu diminta hutang yang ada di dunia nggak bisa lagi. Iya. Kalau secara prosedur keakhiratan dia harusnya masuk neraka. Tapi Allah Maha Penyayang, sampai di akhirat juga didamaikan. Maka hati-hati dengan berhutang ya. Karena kalau nggak dibayar di dunia, nanti ditagih di akhirat. Bu, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal ibadah itu, amalan-amalan orang itu tergantung bagaimana akhirnya, penutupnya. Ada orang yang selama hidup di dunia maksiat saja kepada Allah. Di akhir hidupnya, penutupnya, dia malah taubat. Dia malah dianugerahi oleh Allah taufik sehingga beristighfar. Dia malah beramal soleh. Matinya dalam keadaan sujud, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nggak yang begitu? Banyak. Tapi ada juga orang-orang yang selama hidupnya dia beramal soleh, selama hidupnya dia taat sama Allah. Akhir hidupnya malah dia tidak baik, su'ul khotimah, na'udzubillahimin. Ya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah, kita mau yang mana? Akhir hidup kita itu yang terbaik menurut Allah atau yang terburuk menurut Allah? Na'udzubillahimin. Ya. Kalau akhir kehidupan yang baik, itu bahasa Arabnya husnul khotimah, pakai hak kecil. Husnul khotimah, ya. Husnul artinya baik, khotimah penutupnya, akhirnya baik. Tapi hati-hati, jangan menyebutkan dengan kho dua-duanya. Jangan menyebutnya dengan kho dua-duanya. Husnul khotimah, pakai kho dua-duanya jangan. Harusnya yang pertama pakai hak kecil, husnul khotimah. Jangan sampai pakai kho, husnul khotimah. Apa artinya husnul khotimah? Akhir yang hina. Na'udzubillahimin. Kalau pakai
husnul khotimah. Kalau akhir yang buruk, yang tidak baik, su'ul khotimah namanya. Nah, kalau pakai husnul khotimah artinya akhir yang hina. Na'udzubillah ini. Wah, salah tuh. Maka kalau berdoa jangan pakai pakai ha kecil. Husnul khotimah. Paham ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'anul Karim doa-doa yang berkait dengan husnul khotimah. Akhir hidup kita biar yang terbaik di hadapan Allah. Walaupun perjalanan kehidupan kita ada jatuh bangunnya, ada beramal solehnya, ada beramal maksiatnya, tapi kalau kita berdoa sesuai yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dan sunnah, maka insya Allah kita akhir hidupnya yang terbaik sehingga tidak mendapat siksa-siksa. Amin ya rabbal. Ya, Allah nyontohin banyak. Nih, kamu doa ini, kamu doa ini, kamu doa ini, tapi kitanya nggak pernah. Andaikan pernah pun jarang. Ya, dicatat yang pertama, doa-doa husnul khotimah dari Allah itu yang pertama pada surah Yusuf ayat 101. Surah Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Surah Yusuf ayat 101. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Doa yang kedua yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar mendapatkan husnul khatimah, akhir yang terbaik, adalah dalam surah Ali Imran. Ali Imran ayat 193. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami termasuk golongan orang-orang abror. Ya, abror itu orang-orang yang seluruh sisi kehidupannya mengandung kebaikan di hadapan Allah. Ya, boleh belakangnya aja nggak apa-apa. Wa tawaffana ma'al abror. Ya, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang abror. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita husnul khotimah, dibaca ya. Al-A'raf ayat 126. Quran surah Al-A'raf ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa tawaffana muslimin.
Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, ya, afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, ya. Nah, itu doa-doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Qur'an tuh kita baca. Bu, doa-doa tuh banyak. Ada doa yang diajarkan Pak Ustadz, Pak Kiai, ada yang doa diajarkan oleh ulama-ulama, habaib, ada doa yang bersumber dari ulama-ulama khalaf yang kebelakangan, ada ulama-ulama salaf yang terdahulu, ya. Ada doa-doa dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada doa dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada doa yang diajarkan Allah. Doa yang paling tinggi derajatnya itu yang diajarkan Allah. Baru habis itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Baru yang diajarkan para sahabat, para nabi-nabi, ya. Setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh nabi-nabi, rasul-rasul, sahabat, wali-waliullah, ulama-ulama. Jadi yang harus kita banyak berdoa itu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Doa-doa yang di dalam Al-Qur'anul Karim banyak kita berdoa dengannya. Karena itu derajat doa yang paling tinggi, yang mengajarkan langsung adalah Allah. Ketika para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, engkau akhlaknya betapa mulia, sedangkan akhlakmu itu dipuji oleh Allah Jalla wa'ala, ya, apa sih resepnya? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ngajarin saya adab akhlak itu Allah, dan Allah adalah memberikan sebaik-baiknya pelajaran mengenai adab dan akhlak, sehingga adab dan akhlakku adalah yang terbaik. Paham ya? Allah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran doa-doa. Salah satu diantaranya doa biar kita berjumpa kematian dalam keadaan terbaik, husnul khotimah, dibaca insya ya, minimal satu ayat yang berkaitan tadi kami sebutkan. Kalau enggak akhirnya aja bagaimana Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Kalau hatinya terkait dengan Al-Quran, oh di pelajaran tadi ingat wa tawaffana muslimin, minta ya Allah wa tawaffana muslimin sebelum tidur tuh, habis sholat tuh wa tawaffana muslimin, ya. Boleh enggak? Boleh. Kalau hafal satu ayat itu, dibaca satu ayat itu, dijadikan doa permohonan kepada Allah satu ayat itu jauh lebih baik. Tapi kalau intinya saja, tidak mengapa, itu juga baik. Yang tidak baik, yang tidak mengerjakan. Paham ya? Jadi salah satunya kalau kita pengen mendapatkan husnul khotimah, ya doa yang diajarkan Allahnya dibaca. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kita nggak tahu akhir hidup kita ngucapin la ilaha illallah apa-apa, ya betul. Ada orang yang akhir hidupnya karena dia biasa ngomong yang kotor, naudzubillah min dzalik, akhirnya meninggalnya dalam keadaan ngomong yang kotor, ya. Karena kebiasaan mulutnya itu adalah mencela orang lain, akhirnya ketika wafatnya dalam keadaan mencela, memaki orang lain, dicabut nyawanya oleh Allah. Nauzubillahi min.
Kita pengen akhir hidup kita dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Maka yang paling banyak kita zikirkan dalam kehidupan ini adalah la ilaha illallah. Karena bagaimana akhir seseorang itu tergantung juga kebiasaannya. Kalau kebiasaan mulutnya sebelum meninggal dunia berzikir la ilaha illallah, maka akhir hidupnya juga insya Allah dalam keadaan berzikir la ilaha illallah. Ya, kalau kita ada zikiran dikasih sama ustadz, dikasih sama pak kiai, sama habaib, nih baca salawat ini, nih baca zikiran ini, nih baca doa itu, diamalkan. Tapi harus la ilaha illallahnya jauh lebih banyak dari itu. Insya kamu baca ya salawat arzaknya 11 kali, la ilaha illallah sih sampai 100 kali. Paham ya Bu? Maka kita bersama berdoa kepada Allah agar akhir hidup kita adalah akhir hidup di mana Allah ridho kepada kita. Akhir hidup kita semua dan umat Nabi Muhammad SAW semuanya semoga husnul khatimah, membawa Islam yang sempurna, iman yang sempurna, ihsan yang sempurna, dan semoga kita wafat dalam keadaan tidak membuat repot siapapun di sekeliling kita. Kematian kita membawa keberkahan untuk semuanya. Orang lain menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, anak kita jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Rasul menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga khususnya yang hadir pada majelis taklim kali ini Allah anugerahkan masuk surga tanpa hisab. Allah masuk surga langsung, nggak perlu pakai proses-proses keakhiratan. Habis meninggal dunia langsung ada di surga. Khususnya yang hadir pada hari ini ya Allah, dan keumumannya untuk semua umat Nabi besar Muhammad SAW. Dan ya Allah anugerahkan pula kenikmatan-kenikmatan keakhiratan untuk anak keluarga kami, anak cucu kami, dan semua keturunan-keturunan kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang mau bertanya kami persilakan. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.